Matius berapa coba? Buka saja sendiri, banyak itu. Nah, Kan? ini Saya kira kamu semua kan tahu Alkitab. Ini Kamu penyesat tahu, nih, penyesat. Penyesat itu kalau berbicara pelintir kitab itu, dengar. copot ayat. Penyesat itu kalau berbicara cuma modal congor, itu penyesat. Diminta datanya mana? Ada. Kamu itu mana? modal congor. Ada. Kamu modal Itu congor namanya iblis. Iblis itu menjanjikan surga. Ketika ditanya mana surgamu? Ada. Ada. Mana? Ada. Ada. Mana ada? Coba. Ditanya mana kata Rasul di dalam kitabmu? Tak mampu. Mana kata Allah dalam kitabmu? Tak sanggup. Mana kata Alkitab dalam kitabmu? Enggak ada. Mana kata Injil dalam kitabmu? Tak ada. Semua dirampok dari Al-Quran. Yesus Kristus itu saja. Nenekmu kiper, enggak ada yang ganggu imanmu itu, enggak ada. Ini kita ranah diskusi. Saya minta data. Mana datanya di agamamu ada sebutan Alkitab sebelum masuk ke Indonesia? Niru-niru Al-Quran. Ada enggak? Enggak ada. Adalah. Mana coba tunjukkan. Nah, tunjukkan. Ayo. Sampai kemudian Paulus bangkit menggunakan baju daster dan sepatu futsal, kamu tidak akan mampu menunjukkan itu. Gak ada. Inilah Kristen, suka nyamar-nyamar. Apa yang suka nyamar? Iblis. Iblis. Nah iya dong. Sederhana bukan? Coba kalau kamu itu agamamu agama benar, tentu ada data valid yang bisa kau tunjukkan ketika kau menyebut Alkitab. Nah yuk, kenapa kau sebut Alkitab? Kitab kami. Kami justru yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir kitabmu sendiri. Hei, saudara, kamu pelintir kitabmu sendiri. Nama kitabmu itu Biblika. Kamu pelintir menjadi Alkitab. Cobalah. Tuhanmu itu Theos, kau pelintir menjadi apa? Menjadi Allah. Coba. Kitabmu itu kabar baik, Evangelion. Kau putar lagi menjadi Injil. Nah, kenapa kau sebut Injil kalau begitu? Keselamatan. Nah, apa bahasa Yunaninya kabar baik? Bahasa Yunaninya apa? Kabar baik. Ayo. Kenapa kau sebut Injil? Kau pelintir sendiri kitabmu itu. Kenapa? Karena kamu dibimbing sama roh jahat. Roh jahat itu suka memelintir kebenaran, diobo-obo, diputar balik menjadi kesesatan. Itulah pekerjaan setan. Setan mengajarkan memelintir. Ketika Tuhan mengajarkan Adam, ini yang kamu harus lakukan. Iblis datang, bukan itu tapi ini. Ketika kemudian Nabi Musa diajarkan, Musa ajarkan kaummu bersunat. Iblisnya datang, jangan sunat tapi kulub. Ketika Tuhan datang mengajarkan, jangan makan babi. Iblisnya datang, makan babi. Semua dipelintir. Ketika kemudian Yesus datang, aku utusan hanya kepada Bani Israel. Dipelintir untuk seluruh manusia. Ketika Yesus mengajarkan dirinya, aku hanyalah manusia. Dipelintir, Yesus separuh manusia, separuh Tuhan. Itu pekerjaan setan itu. Iblis suka memutarbalikkan sesat menjadi benar, benar menjadi sesat. Coba contoh sederhana nih ya. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19. Yang sederhana aja dulu, yang familiar aja dulu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan loh, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain. Apa ganjarannya kata Yesus? Dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus setelah kedatangan Kristus palsu? Filipi 3 nomor 8. Hukum Taurat itu yang menyebabkan kata Yesus orang kalau dihilangkan sedikit pun meski yang terkecil akan masuk neraka. Kata Paulus, hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Kira-kira Paulus ini dapat ilmu dari mana tuh? Mengatakan hukum Taurat yang menyebabkan Bani Israel masuk surga justru adalah disebut sebagai tinja oleh Paulus. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah manusia yang tidak, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan.
Yesus mengatakan apa lagi? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, untuk tidak menghilangkan tapi mempraktekkan, apa kata Yesus? Maka dia akan menempati surga. Tapi apa kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 3, nomor 4? Kamu lepas dari kasih karunia, kamu lepas dari Kristus, jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Paulus mengatakan kematian itu, neraka itu adalah menjalankan atau mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat. Kamu lepas dari kasih karunia, Yesus Kristus lepas dari kamu kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ini apa? Kenapa sampai segitu kali? Sedangkan Tuhan di dalam Ulangan 27:26 terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus juga berseru, masuk neraka orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Datang Paulus, kalau kau jangankan menjalankan hukum Taurat menurut Paulus, ya, mengharapkan saja ada kebenaran di hukum Taurat itu, kata Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Apa ini? Agama apa ini? Hah? Agama apa yang menghujat Tuhan, menghujat hukum Tuhan? Agama apa? Koplak. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus penyesat itu datang setelah dia terangkat ke langit. Siapa namanya? Yesus. Apa gelarnya? Kristus. Jadi kalau dipanggil, nama dan gelarnya sebutannya apa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli datang kepada Bani Israel, yang palsu datang kepada Bani Iti. Siapa Bani Iti? Hah? Yang suka goyang pantatnya di rumah sembahyangnya. Pantat aja yang goyang, otak enggak goyang. Itu Bani Iti. Ayolah saudara-saudara, belajar. Jangan kerjanya hanya menutup mata, tapi belajar. Pelajari Bible itu dengan baik. Gitu. Ya, lanjut. Ya, Zuma. Ya, Selamat siang. Zuma, siang. di mana tertulis bahwa siapa yang meniadakan hukum Taurat, bahkan dari kecil pun itu masuk ke dalam neraka. Di mana Ada Matius 5 nomor 19, baca. Ya, coba dibaca. Saya baca ya. Di data nomor 19-nya diterangkan dengan sangat jelas di sana. Yesus berkata apa? Barang siapa yang meniadakan satu perintah dalam hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat apa? Menempati tempat apa? Tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Oh, enggak ada surga di situ. Di dalam kerajaan sorga, bukan masuk neraka. Diam, Ya, bukan masuk neraka. diam dulu. Bukan masuk neraka. Jadi jangan mengubah Alkitab. Diam dulu. Jangan menyesatkan saudara-saudaramu. Diam dulu, biarkan gurumu mengajarmu. Oke? Saya jelaskan samamu ya. Diam dulu sayangnya. Habis ini kamu bisa berbohong. Menempati urutan terendah, ya. Menempati urutan terendah. Diam dulu. Kamu menyesatkan saudaramu. Diam dulu di dalam pengajar. Diam dulu, boleh nggak Anda diam? Kamu Bani Iti, boleh nggak diam? Mampus. Ini teman-teman sekalian, saya ajarkan samamu. Bang Suma itu bukan tampil sebagai pendebat baru kemarin sore, kan? Bukan. Dalam original teks Matius 5
nomor 19 itu, di situ bukan tempat terendah, saudara-saudara, tapi paling hina. Original teksnya itu elakistos. Elakistos itu adalah tempat yang paling hina. Dan di situ bukan dikatakan surga, saudara-saudara. Di situ dikatakan langit. Tempat terhina di langit. Apa tempat terhina di langit itu? Ya neraka, Cak Ayu. Kebalikan dari tempat tertinggi. Apa tempat tertinggi itu? Ya jannah, surga. Jadi kalau meniadakan hukum Taurat, berada pada tempat yang paling hina. Elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat terhina. Tempat pembuangan. Tempat pembuangan, tempat kesengsaraan, tempat yang kemudian paling rendah, tempat yang paling menyakitkan. Apa itu namanya? Neraka. Makanya jangan apa ya? Jangan menjadi Kristen tapi nggak mau belajar gitu loh. Dan di situ dikatakan bukan surga, tapi di apa? Uranus. Uranus itu langit. Itu langit. Kenapa dikatakan langit? Karena berbicara masa yang akan datang. Berbicara masa akan datang, berbicara masalah gaib. Berbicara masalah gaib, surga neraka itu sama yem, langit, uranon. Uranos atau uranon. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan anaknya juga sama, mengajarkan ibunya, tantenya, pamannya, tetangganya, keluarganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat paling hina di dalam kerajaan langit. Neraka itu kerajaan langit. Surga itu kerajaan langit. Kerajaan Allah itu Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada dua. Ada yang dibalas di neraka, ada yang dibalas di surga. Dan Tuhanku pencipta langit dan bumi itu adalah Yaumiddin. Dia Malik Yaumiddin, artinya dia yang menguasai, dia yang merajai surga dan neraka itu. Jadi kerajaan langit itu kerajaan surga, kerajaan neraka. Itu kerajaan Allah itu. Allah memiliki tahta. Dan kemudian Allah mengembalikan hamba-hambanya kepada dua tempat. Sheol dan Paradiso. Surga dan neraka dalam bahasa Yunani. Belajar lagi saudara-saudara. Ya, belajar. Jangan Anda memperbodoh diri. Hanya taklid buta, kepercayaan buta, tak ada ilmu. Yang penting, yang nggak mau urus. Yang penting mati surga. Itu mimpi, Cak Ayu, mimpi. Lu mati, pendetamu nggak ikut ke alam kubur, pastormu nggak ikut masuk EGP. Yang penting saya udah ajarkan kamu mati surga, Yesus Tuhan itu EGP. Yang penting lancar perpuluhan. Mati lu urusan lu, nggak ada pertanggungan jawab. Nah makanya mikirkan diri masing-masing yuk. Apa kata Bible tentang hal ini? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya begitu dia bangun pagi minggu, nak bangun sarapan babi, meniadakan hukum Taurat. Bukan yang terkecil, tapi hal terbesar itu. Anak bangun, ngapain mak? Ke gereja. Ngapain? Nyembah Yesus Kristus. Menghilangkan lagi hukum Taurat yang paling terbesar. Jangan ada ilah lain. Dibikinnya anak-anaknya menyembah kepada ilah lain berupa Kristus. Itu, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Elakistos. Ingat itu elakistos. Anda boleh cari di Google. Elakistos itu artinya tempat yang paling bonyok, yang paling busuk, yang paling tercela, yang paling hina, yang paling rendah, yang paling memuakkan, yang paling menjijikkan, yang paling menistakan, yang paling membuat manusia sengsara. Itulah neraka. Masih mau datang besok? Masih mau menghilangkan hukum Torah? Ya lanjut. Kita sapa dulu yang baru bergabung ini Bang Daya. Oke, Bang Siap. Tuan, mau bergabung Bang Tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Ada, teruskan. Bang Suma. Siap. Ya. Oke, nyimak doa dulu Bang tuannya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kita naikkan ini lagi adik-adik otennya Bang Anda? Silakan Dek, silakan. Oke. Oke, squad, selamat bergabung squad. Squad. Halo, squad. Squad. Iya, Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ida. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ZR Bala, selamat bergabung ZR Bala. ZR Bala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang ZR. Nah, saya semua menyampaikan aja semua dalam Bang Zuma sehat selalu, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Kemarin semuanya ke Padang, dia ke Bukit Tinggi, nggak mau ketemu, dia udah pergi. Iya, Bang. Sorry. Keburu Bang, banyak soalnya di sana banyak tentara Romawi yang lagi kejar, makanya saya sembunyi di Dumai. Ya mana Bang. Sehat selalu Bang. Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Amin. Oke, nyimak di bawah dulu Bang ZR Bala ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Raja Wali, selamat bergabung Raja Wali. Raja Wali. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, mau nyalamin Bang Juma aja. Selamat pagi menjelang siang Bang Juma. Iya. Kabar sehat Abang ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, sekedar begitu mengucapkan salam ya. Iya. Salam dari Medan ini Bang. Allahu Akbar. Maju Horas. Horas do sudah teh. Bang Iya. Faruk. Horas. Sehat dua mau teh. Alhamdulillah. Yang makan Siap. belum Alhamdulillah. belum teh. Ya Bang Oke Raja, udah Bang, makasih banyak ya Bang. ya Bang Raja, Siap. Raja kalau mau bergabung dengan Api Sumut, nanti boleh DM Bang Faruk ya, Bang Raja ya. Nanti kita masukkan ke dalam grup ya. Siap. Oke, itu dulu Bang. Bang. Ada lagi mau disampaikan Bang? Nah, cuma bilang itu aja, cuma nyalain Bang Juma, tumpen masuk ke tempat Bang Faruk ya kan. Masalahnya kalau saya ke sini Bang Faruk jadi host. Sayang ilmunya gitu loh, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Sekali-sekali kalau saya kangen. Kalau saya kangen sama beliau, saya kesini. Saya selalu pantau kok, karena beliau ini salah satu corong kita, menara siar kita di daerah Sumatera itu beliau. Di Bukannya mana Bang saya Faruk di Medan Bang? di daerah ini Masamba, Lu Utara. Di DM lah Bang, masan di sini ada aja. Oh iya. Siap. Ya Bang Iya, Juma, iya. sehat-sehat ya Bang Juma. Siap. Ah. Masya Allah. Siap. Horas do. Bang Faruk turunkan langsung, aku dengerin Ya. lagi. Assalamualaikum Masih banyak Bang ya. warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gani GN, selamat bergabung Gani GN. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya salam aja buat Bang Jum sama Bang Faruk. Sehat-sehat selalu. Salam dari Bandung Bang. Salam. Bandung, Horas, Bandung. Ya, mudah-mudahan aja Bang. Assalamualaikum saudaraku seiman dan seagama. Bang Rumah sehat, Waalaikumsalam Bang sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kami sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam dari Jakarta, Condet, Bang Rumah, Bang Maruf untuk saudaraku semua. Siap.
Iya, iya, Masya Allah. Jadi teman-teman, sebelum saya izin ibadah sebentar, saya menyampaikan kepada 2.300 ini, sebentar lagi kita ada milad ya, milad api. Yang kedua, silakan daftarkan diri yang mau ikut ke pengurus, biar kita bisa silaturahmi di Jakarta bulan depan. Kemudian kami dari pengurus juga membuka lowongan untuk menjadi ketua API di setiap wilayah. Minimal tipikal pendalaman materi dan karakternya itu sama seperti Dinda Faruk. Jadi tegas, keras, tapi berdata. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau, kami dari Palu, kami dari Manado, kami dari provinsi lain ingin membentuk API, silakan. Tapi dengan syarat mampu membuka komal, memberikan materi-materi berdata untuk menghindarkan generasi kita, khususnya di wilayah kita kemudian berada, dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Jadi kita butuh teman-teman yang ya minimal sama seperti Dinda Faruk ini, seperti misalnya di Aceh. Aceh itu sekarang udah menjadi sasaran empuk juga. Jangan tenang-tenang aja, saudara-saudara di Aceh. Karena mayoritas tenang-tenang aja, hati-hati. Wilayah Anda itu jadi sasaran empuk pemurtadan juga. Begitu juga yang ada di Kalimantan. Kalimantan ini belum kita lihat adanya satu tipikal yang sama seperti Bang Faruk. Tolong yang Kalimantan yang punya karakter yang tegas, keras. Masalah materi nanti kita suplai. Kalau ada misalnya, gimana nih Bang, saya butuh pendalaman, kuasai Al-Quran dulu minimal. Nanti masalah data-data Bibelnya kami yang mensuplai. Ya, jadi boleh. Saya ingin jadikan saya ingin kemudian membentuk API di Kalimantan. Silakan Anda buktikan karakter dulu. Kita butuh karakter dulu. Vokalnya dulu gimana? Jangan sampai hanya lontong sayur. Ya. Hanya lontong sayur, ditanya tentang Al-Quran tidak bisa menjawab, ditanya tentang Bible juga nggak bisa. Karena yang kita butuhkan itu karakter yang ya minimal 10% dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada saudara Yusuf PI di Kalimantan beliau ya, tapi kan dia fokus untuk di komalnya, tapi kita sudah ngajak beliau, beliau sudah barusan japri saya untuk kemudian ikut di acara milad. Ku bilang silakan aja akhi, kalau memang mau ikut silakan, mau menggunakan warna sendiri silakan, mau ikut bergabung juga di API silakan, selama syarat-syarat yang ditunjukkan oleh manajemen API itu bisa dipenuhi, itu tak ada masalah. Karena yang kita butuhkan di sini bukan hanya sekedar vokal, tapi implementasi di balik layar itu harus sesuai, harus selaras antara mulut dengan perbuatan, antara mulut dengan tindakan di belakang layar, itu harus sama. Jangan cuman pintar di mulut, tapi teori kolaps. Praktiknya nggak ada, teorinya mantap, praktiknya nggak ada. Kita butuh bukan cuman penampilan. Yang kita butuhkan itu adalah praktiknya. Islam tidak membutuhkan tong kosong. Membahas Al-Quran mantap, bahas hadis mantap, tapi di belakang layar teler. Itu yang kita tidak butuhkan. Dan makanya saya sampaikan kepada manajemen pusat, kalau misalnya ada yang mengatasnamakan API dan ternyata perbuatannya itu tidak sesuai dengan niatan daripada API itu sendiri, ya sudah, tenggelamkan. Ikat dengan batu, bawa ke Samudra Pasifik, buang ke laut. Jangan dipakai. Jadi sekali lagi, Kodondi, kalau Kodondi kami sudah komitmen. Saya dengan Kodondi sudah komitmen. Bang Suma dengan timnya di sosmed, beliau di offline. Kami udah komitmen itu. Jadi aman, semuanya bisa terkendali. Kami cuma membutuhkan dari provinsi-provinsi lain lahir Faruk-Faruk yang mumpuni. Ya. Lahir Faruk-Faruk yang mumpuni, yang tegas, yang kemudian berdata, yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan di dalam menggerakkan misi menghalau pendangkalan akidah. Ini yang kita butuhkan, ini yang dibutuhkan umat sekarang ini, ya teman-teman sekalian. Saya kira itu untuk penyampaian. Kalau di provinsi lain ada niatan,
baik kita seleksi. Contohnya aja Bang Faruk dalam berdialog, dalam berdiskusi, lihat itu karakternya seperti apa, kuasai kemudian dua materi Bible dan juga Al-Quran. Sekira begitu sahabat-sahabat, saya izin ibadah dulu, habis itu saya izin sebentar nih Bang Zuma, ini Iya. ada saudara kita Bang Akidah ini tadi tapping pengen menyapa Bang Zuma katanya. Oke, baik. Akidah, selamat bergabung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan sehat selalu untuk Bang Zuma, Gurunda Amin. terbaik di Indonesia ini. Masya Allah, Gurunda terbaik. segala puji bagi Allah. Masya Allah. Terbaik, beliau terbaik. Saya selalu mengikuti, 1 tahun ini terus mengikuti Gurunda. Dan Bang Faruk Allahu juga, Akbar. wow, amazing, luar biasa. Sehat selalu Gurunda. Amin, Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Faruk. Siap. Sebutkan saja Bang Faruk. Ya, makasih banyak Bang ya, barakallahu fikum. Sehat-sehat Bang Akidah ya. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dinda, saya izin ibadah dulu ya, bentar ya. Siap, Bang Oke, Dinda, siap. Ya, lanjut. Oke, jadi begitu teman-teman ya, di seluruh daerah, di seluruh kepulauan di Indonesia ini yang mau bergabung dengan Apologet Islam Indonesia, silakan teman-teman ya. Di sini yang berdomisili Sumatera Utara ya, yang mau bergabung dengan Apologet Islam Indonesia Sumatera Utara boleh DM Bang Faruk ya. Satu hal teman-teman ya, Apologet Islam Indonesia ini sudah memberikan wadah untuk kita berjuang di agama Allah ini. Sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan wadah ini tadi gitu loh untuk kita berjuang. Ingat teman-teman, berkali-kali Bang Faruk katakan kepada teman-teman ya, baik Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak ada yang menjadi penonton. Mereka itu berjuang. Mereka semua menjadi pejuang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf berjuang dengan hartanya. Umar ibn Khattab berjuang dengan tenaganya, begitu juga dengan Khalid bin Walid ya. Ali bin Abu Thalib berjuang dengan ilmunya. Tolha juga berjuang dengan ilmunya. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berjuang dengan ilmunya. Bahkan mantan budak pun Bilal bin Rabah tidak mau ketinggalan berjuang. Dia berjuang dengan apa yang dia punya. Perjuangan ini kita harapkan teman-teman ke depannya ya bisa menjadi amal jariah buat kita. Kita tidak bisa bersantai-santai ria dan ibadah sholat di waktu kita. Kita tidak bisa mengharap, kita tidak bisa hanya berharap kepada puasa di bulan Ramadan kita dan ibadah-ibadah wajib kita. Ketika Apologet Islam Indonesia memberikan wadah untuk kita berjuang di jalan Allah ini, kenapa kita sia-siakan teman-teman? Dan satu hal yang pasti ya buat teman-teman yang ingin bergabung di Apologet Islam Indonesia, Apologet Islam Indonesia ini bukan tempat berleha-leha. Sebelum kamu mau bergabung, menyatakan dan menyiapkan diri, memantapkan diri untuk bergabung dengan Apologet Islam Indonesia, pastikan dulu dirimu bahwasanya kamu siap untuk berlelah-lelah. Jangan pernah kita berpikir teman-teman, dunia ini tempat berleha-leha. Tidak. Dunia ini bukan tempat berleha-leha. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Hanya orang-orang kafir lah yang menganggap dunia ini tempat dia bersenang-senang, tempat dia berleha-leha, tempat dia bersantai-santai ria. Hanya orang kafir. Tapi di mata orang-orang ini, orang-orang beriman, dunia ini adalah penjara bagi dia. Di mana ketika di dalam penjara dia berupaya mengekang hal-hal yang ada dalam diri dia yang bisa merusak akhiratnya nanti. Dunia ini menjadi tempat dia berlelah-lelah, bersusah payah guna memperbaiki akhirat dia. Jika di dalam satu rumah teman-teman, di dalam satu rumah, jika ada satu saja keluarga yang berjuang di jalan Allah, niscaya kelak dia akan bisa memberikan syafaat untuk keluarganya yang lainnya. Insya Allah bisa memberikan syafaat. Jadi begitu luar biasa kontribusi ya, dan juga wadah yang diberikan oleh Apologet Islam Indonesia. Jadi saya rasa buat teman-teman sekalian sangat miris dan sangat sangat bodoh ketika teman-teman tidak mengambil kesempatan ya ikut berjuang di Apologet Islam Indonesia. Ada banyak program untuk Apologet Islam Indonesia khusus Sumatera Utara yang kelak akan kita gaungkan, di mana ya poin utama dari program tersebut ialah program tersebut ialah kita berjuang untuk kemaslahatan umat. Apapun urusan dan juga persoalan umat itu, kita memperjuangkan kemaslahatan umat.
Ya, terkhusus lagi buat saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam ataupun yang mu'alaf. Kita tidak hanya mensyahadatkan orang, setelah syahadat dah selesai. Tidak, kita tetap akan memberikan bimbingan kepada dia secara spiritual, memudahkan urusan dia terkhusus. Ya, terkhusus untuk dia faqih dalam agamanya. Dan ini sudah kita buktikan teman-teman ya. Ada beberapa mu'alaf yang ada di Medan ini, ketika dia mu'alaf di Komal, kita memberikan guru kepada dia, bimbingan pribadi, guru spiritual, ustadz, pembimbing pribadi untuk dia secara gratis. Bahkan ya ada kabar baik ini teman-teman ya, alhamdulillah. Saudara muslim kita yang syahadat kemarin di satu keluarga juga di Komalnya Bang Faruk ya, di daerah Patumbak ya. Memang saya pantau sampai detik ini masih saya pantau, 2 anak laki-lakinya itu luar biasa niat untuk belajar Islam. Bahkan dia berteriak-teriak ingin masuk pondok pesantren. Aku pengen masuk pondok pesantren. Saya sudah koordinasi juga untuk sama ustadz yang membimbing beliau. Beliau sudah, mereka 2 anak laki-lakinya ini sudah masuk ke dalam pondok pesantren pekan lalu. Dan kita berharap ya adinda-adinda kita itu kelak ketika mereka sudah menimba ilmu di dalam pondok pesantren, keluar dari situ mereka bisa menjadi singa-singanya Allah. Berjuang untuk agama Allah. Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung boleh DM Bang Faruk. Ya, silakan Bang anak Medan, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang, silakan Bang. Ya, nggak ada tadi, luar biasa Bang Faruk ya. Nanti kalau ada yang mau ikuti acara Milad Api bisa DM ke saya, nanti saya kasih nomor Bang Kores. DM saya bisa ntar. Yang di Jakarta dan sekitarnya. Di Medan yang kemarin Bang ya, Bang Faruk. Gimana? Ini anak Medan yang kemarin jumpa kita di atas itu ya enggak? Iya, iya. Pasti saya. Astaga, akun baru aku. Iya. Begitu aja Bang Faruk. Ya, coba disapa-sapa dulu tamunya Sal. Aku udah kerjaan sedikit Sal. Oke, Bang Muhammad. Selamat siang Bang Muhammad. Halo Bang Muhammad, selamat siang. Muhammad Rudito. Bang Topik, selamat siang Bang Topik. Bang Topik. Halo Bang Taufik. Benar guys, yang disampaikan Bang Faruk tadi itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nanti sebaliknya, di akhirat nanti surga bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir. Mau nih Muslim Kristen. Ahmad Darmawan. Ahmad mau nih. Ahmad Darmawan. Ahmad mau nih. Nggak jawab ya. Ahmad boleh. Bang Roza, selamat siang Bang Roza. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Saya naik atas ni sebenarnya nak menyapa Bang Faruk dengan Bang Zuma. Nanti kita sampaikan salamnya Bang kepada Bang Zuma dan insyaallah. Bang Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia Bang. Saya ikut Abang Faruk, ikut Abang Zuma apologet dengan saya sangat teruja Bang tentang Indonesia ni. Teruja sangat-sangat Bang. Alhamdulillah. Gimana Bang di Malaysia Bang tanggapannya dengan apologet Islam di Indonesia Bang? Oh subhanallah Bang, sangat saya kagum Bang dengan Indonesia punya Islam Bang, sebab
Indonesia macam Abang Zuma, Abang Farouk boleh menguasai ilmu tentang agama Kristian, saya sangat respect bang. Dan kami pun macam rakyat Malaysia, kami tidak terdedah bang tentang apologet ni, sebab di Malaysia dia ada undang-undang. Jadi untuk orang Kristian dia nak nak sebarkan agama tak boleh bang, sebab Malaysia negara Islam. Jadi sesiapa yang menyebarkan agama selain daripada Islam maka kena tangkap bang. Kalau di sini katanya bang rasis, intoleran, ngeri bang, ngeri. Jadi bila saya tengok rakyat Indonesia macam Abang Zuma, Abang Farouk menguasai ilmu Kristian, jadi saya sangat respect abang. Saya naik atas ni kerana saya teruja pada Abang Farouk dan juga Abang Zuma dan rakyat Indonesia yang boleh menguasai untuk dakwah ni bang, terutama dapat menguasai Bible dan Injil bang. Subhanallah, hebat bang, hebat. Salah satu debater Muslim sekarang ini ada juga dari Malaysia, tu Hidayah Rojak. Kami juga bangga dengan hanya minta doakan saja bang kepada guru-guru kita, Bang Zuma, Bang Farouk, doakan saja, karena Rasulullah bilang senjata orang mukmin itu ialah doa bang. Doakan saja. Betul. Doakan kesehatan beliau untuk berdakwah. Betul bang, insyaAllah. Dijauhkan dalam mara bahaya. Begitu. Kalau dekat Malaysia ni nak komen macam kita nak buat macam terbuka tak boleh bang, macam online macam ni pun tak boleh. Kalau Kristian dia nak buat dakwah macam ni untuk ataupun dia nak masukkan agama dia pada Islam, tak boleh bang, dia akan ditangkap. Tapi sebab yang dibenarkan agar agama rasmi di Malaysia ni agama Islam. Jadi hanya Islam sahaja yang boleh dakwah, agama lain tak boleh. Okey bang, terima kasih. Sehat selalu. Baik bang, terima kasih bang sebab naikkan saya, sebab saya nak menyantuni Abang Farouk dan juga Abang Zuma. Kirim salam saya pada Abang Zuma bang. Baik, insyaAllah dari bang. Siap. Baik bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Roza. Guys, jangan lupa guys ya, tap layar guys, jadikan 1M dan follow akun kita guys. Ini akun saya, akun baru guys. Bantu follow dan tap, klik profil saya, baru follow. Ya, dan juga YouTube saya Bapak Gembala Bangsa. Untuk yang belum bergabung dengan Apologet Islam Indonesia bisa menghubungi para debater Muslim Apologet Islam Indonesia. Ya, mungkin Anda bisa membantu bukan hanya dalam diskusi di lintas agama di media sosial, tapi Anda juga bisa untuk mendukung secara informasi, komunikasi mengenai keadaan kondisi misionaris ataupun apa yang berada di lingkungan ya. Jadi bukan hanya untuk berdebat. Ya, bergabung dengan Apologet Islam Indonesia itu diantaranya mendukung dalam kegiatan-kegiatan di lapangan, di real life nyatanya. Diantaranya penanganan terhadap mualaf yang bersahadat, karena semakin banyak, makin ramai yang bersahadat. Ya. Kita juga butuh informasi, komunikasi mengenai suara Bang Bejo pelan kali Bang Bejo. Nggak dengar penontonnya. Suara Bang pelan kali. Pelan kali suara Bang. Kocik lah. Lagi mana? Lagi di Ayunan Bang Bejo? Enggak juga. Biasanya abang aku itu. Abang aku itu Sal. Iya, aku tahu lagu Bang Bejo, aku juga. Oh, maksudnya siapa tahu lagi di Ayunan kan? Ya. Volumenya ketek. Ya. Maksudnya diantara fungsinya bergabung dengan Apologet Islam Indonesia bukan hanya untuk berdebat, berdiskusi, tapi juga bisa mendukung dalam membantu para mu'alaf yang semakin ramai. Bisa juga untuk menginformasikan tentang misionaris yang terjadi di wilayah-wilayah Anda. Bisa juga untuk memberikan informasi
mengenai apa yang menjadi hambatan dalam syiar dakwah Islam di wilayah Anda yang mungkin membuat para misionaris ini bisa berkembang di sana gitu, antisipasi dan pemurtatan. Amin. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Selain itu juga bisa menyokong dalam kegiatan-kegiatan di lapangan sebagai panitia, fasilitator atau sebagai mediator ya, banyak macam yang bisa dibuat. Ntar Bang, kita sapa dulu Bang ya tamunya nih. Ada Bang Indra Kurniawan. Assalamualaikum Bang. Abang kita nih guys. Suara Bang Paru nggak ada, Bang Paru termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Bang Faruk, madunya sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Bermanfaat Bangnya. Ya. Oke, sedikit ini lagi teman-teman yang menambahkan ya, guna menjadi pembakar giroh kita untuk berjuang di jalan Allah ya. Al-Quran itu ya adalah informasi, petunjuk atas apa? Petunjuk untukmu ketika engkau ingin mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan janji jannah dari Dia, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal dari Dia. Maka ketika kita membaca Al-Quran teman-teman, ayat per surah Quran kita baca, ayat per ayat kita baca, coba kita berupaya menalaah. Contoh yang tertulis dalam surah Ali Imran 169. Di situ tertuliskan, jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Ada tawaran itu dari Allah seperti itu gitu loh. Di dunia ini Bang, kalau ada orang paling kaya di dunia ini mengatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang menjadi tukang kebunku akan miskin. Dia akan kaya, bahkan akan diberikan Lamborghini. Mungkin teman-teman akan berjuang kan untuk menjadi tukang kebunnya si kaya itu tadi. Berjuang kalian kan. Ini ada janji dari Allah bahwasanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tadi tidak akan pernah mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya, bahkan mendapatkan rezeki. Iya, lantas kenapa teman-teman itu tidak memanfaatkan itu gitu loh. Tidak gimana ya? Tidak terobsesi ketika membaca ayat itu. Saya dulu teman-teman ya pertama kali mengenal Al-Quran dan saya membaca ayat itu ya, itu menjadi ayat buat hidup saya, termotivasi bagi diri saya sekecil apapun teman-teman. Dan berjuang itu istiqomah. Maaf cakap teman-teman ya, jangan panas-panas teh ayam. Yang kita bisa melihat sendiri teman-teman ya, saya lihat di Komal ini banyak dari saudara-saudara muslim kita yang tadinya giroh dia untuk berjuang di jalan Allah, khususnya membentengi umat dari pemurtatan dan juga melawan narasi-narasi dari para misionaris. Tadinya begitu semangat, lama-lama mulai menurun, bahkan sekarang sudah menghilang. Belum saatnya untuk kita berleha-leha teman-teman. Agamamu saat ini sedang diperangi, tapi bukan dengan pedang. Merupakan fitnahan yang dia bungkus dengan narasi-narasi yang palsu. Sedang diperangi. Mereka tahu, kaum kufar itu tahu, kalau kamu saat ini diperangi dengan pedang, kau bukan lawannya. Maka mereka memerangi kamu dengan narasi, dengan tujuan apa? Mereka berupaya menghadirkan fitnahan terhadap Quran, memelintir Quran. Tujuannya apa? Supaya umat Islam itu jauh dari Quran. Kalau umat Islam sudah jauh dari Quran, dari Al-Quran, hal yang mudah untuk membuat dia menjadi murtad. Hal yang mudah. Yang kedua, mereka berupaya menhadirkan, menanamkan kebencian di dalam hatimu, bukan hanya orang kafir, orang Islam itu sendiri, terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan dia menggoreng-goreng kehidupan Nabi. Sementara satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang dikatakan memiliki budi pekerti yang agung, di situ diksi yang digunakan agung Bang, agung.
Di atas agung itu maha, teman-teman. Tidak ada lagi di atas agung selain maha. Dan maha itu dinisbatkan hanya untuk Allah. Satu-satunya dalam Al-Quran ini dikatakan memiliki budi pekerti yang agung cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menggoreng-goreng, memfitnah dan mempelintir kehidupan Nabi, tujuannya supaya kau benci kepada Nabi, kenapa kau bisa percaya? Dan kenapa kau tidak berupaya untuk bersuara? Nabiku itu tidak seperti itu. Satu-satunya Nabi yang dipuji oleh Allah akhlaknya, budi pekertinya, Nabiku dikatakan agung. Ketika dikatakan budi pekertimu agung, tak dikatakan kepada Ibrahim, tak dikatakan kepada Musa, tak dikatakan kepada Isa. Dikatakan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Nabi kita dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 dikatakan menyucikan. Kalau hanya suci wajar, masih muda, syukran Bang Indra, masih hal yang awam kalau dia suci. Tapi ketika sucinya Isa ibnu Maryam, dia mampu menyucikan orang? Tidak, karena bukan kapasitas dia untuk menyucikan. Tapi ketika kalian baca dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, Nabi Muhammad SAW yang menyucikan jiwa. Ketika dia dikatakan mampu untuk menyucikan jiwa, sudah otomatis dia suci dari dasarnya. Jadi teman-teman ya, sekecil apapun perjuangan kita di jalan Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Jangan pernah kau tinggalkan. Istiqomahlah kau atas itu sampai datang kematian nanti menghampirimu. Singkat hidup kita di dunia ini, teman-teman. Jangan nanti penyesalan-penyesalan orang yang ada di dalam kubur ikut kita rasakan, ikut tertanam dalam hati kita. Jangan. Semangat kita berjuang dengan apapun kau berjuang. Berjuang kau dengan lisanmu, berjuang dengan lisanmu. Berjuang kau dengan tanganmu, berjuang dengan tanganmu. Kau memiliki kemampuan berjuang dengan hartamu, berjuang kau dengan hartamu. Bahkan jika kau memiliki kemampuan berjuang dengan tenagamu, kau berjuang dengan tenagamu, sebagaimana Bilal bin Rabah melakukan itu. Sampai nanti kita pastikan jika tiba waktunya kematian datang kepadaku, itulah waktunya untuk aku beristirahat. Di mana waktu istirahat kita? Tempat istirahat kita yang terbaik adalah alam kubur. Itu kita beristirahat. Ketika dunia kita berlelah-lelah, ya, jangan kebalik. Oten itu bang, orang-orang kafir itu bang, di dunia dia bersenang-senang, bersuka cita dia, ya kan? Dia rasakan dunia ini seperti surga bagi dia. Dia tidak sadar hidup dia di dunia ini terbatas. Paling jago umurnya 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika nanti dia mati di dalam kubur, ya, dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tergantung yang ada pada kita. Makanya teman-teman, nikmat itu ya, rezeki yang luar biasa dari Allah itu adalah umur. Maka ketika nanti yang paling pertama dihisap itu adalah umur. Kau gunakan untuk apa umurmu? Ya buat teman-teman silahkan, yang mau bergabung silahkan. Yang jelas apalagi Islam Indonesia ya, itu bukan tempat kita berleha-leha, tapi tempat kita berlelah-lelah. Oke, kita naikkan yang lainnya ya teman-teman. Itu Nora mungkin jauh dari perangkat itu Nora ini. Kurasa dia lagi ngurusin bisnisnya ini yang ada di Amerika. Tambahan motivasi bagi yang belum paham tentang Amerika ya. Apa yang dilakukan oleh para debater Muslim di Apologet Islam. Bang Bejo, kali suara Bang Bejo. Lagi di Ayonan Bang Bejo nih. Udah besar ini. Babis. Jadi bagi yang belum paham, kami melakukan debat lintas agama ini bukan untuk mensadarkan, bukan. Sejak awal kami ini yang mendapati adanya penghujatan, ya, dan penistaan terhadap ajaran Islam. Kami lakukan dengan menjelaskan seperti apa yang sebenarnya, tapi tetap melakukan hujatan. Akibatnya kami
membongkar apa yang ada dalam ajaran Kristen yang selalu menghujat Islam. Sehingga sekarang ya yang bisa dilihat bagaimana kita para debater Muslim bisa mengungkapkan seperti apakah ajaran-ajaran yang ada dalam Kristen tersebut. Nah, ini ya bukanlah hal yang main-main, saudara. Yang tadi ada disampaikan Bang Faruk, imbalan bagi mereka yang beramal. Tapi bagi mereka yang tidak, bagaimana? Bagaimana dengan anak keturunanmu yang nanti apabila kau biarkan misionaris itu berlaku, para penyesat itu menyampaikan pesan-pesannya, maka mereka ikut tersesat, maka anak keturunanmu bisa ikut tersesat dengan mereka. Apakah kalian mau seperti itu? Inilah makanya kami ada di sini, membentengi umat Islam, membentengi untuk generasi kita ke depan, dan juga menjaga para ulama kita supaya tidak menghadapi mereka yang tidak layak dihadapi oleh para ulama. Kamilah yang ada di depan lebih dahulu, ya, membentengi sebagai pagar keluar dan juga menjaga ke dalam, karena bukan hanya di luar Islam, ada juga dari dalam. Perlu disadari ya, kami bukan untuk mengolok-olok, tapi untuk menyampaikan syiar dakwah. Bagi yang mempunyai saran, nasihat, silakan disampaikan kepada kami dengan cara yang terbaik, jangan di depan publik. Dan cara-cara dalam Islam untuk memberi nasihat. Ya, jadi gini kan Bang Bojo, aku tambahkan sedikit teman-teman ya. Para misionaris ini ya memanfaatkan beberapa hal yang menjadi udzur dan juga kelemahan dari saudara muslim guna memurtadkan mereka. Yang pertama, ya, mereka melihat ekonominya. Saudara muslim yang fakir ekonominya itu mudah sekali didatangi para misionaris, karena memang Nabi Muhammad SAW mengatakan kan, kefakiran itu mendekati kekafiran. Nah, ketika ada saudara muslim di sekitar kita dalam kondisi fakir dan kita dilebihkan oleh Allah rezeki, coba kita sambung silaturahim ke dia melalui harta kita. Tak mampu kita memberikan kepada ayah ibunya, berikan kepada anak-anaknya. Nampak kita anak ini berikan jajan, nggak bisa kita kasih uang jajan 5.000, kasih uang jajan 2.000. Cair dong, diberkati lah Bang Indra. Tak mampu 2.000, kasih 1.000. Tak mampu 1.000, kasih 500. Tak mampu 500, kasih permen. Tujuannya apa? Supaya saudara muslim kita di sekitar rumah kita itu tahu bahwasanya anaknya sendiri pun tak terlepas dari perhatian kita. Ketika nanti kita sudah lakukan itu, kita rangkul hatinya, kita raih hatinya dengan apa yang ada pada diri kita. Masuk nanti misionaris ke situ, dia tertawa. Misionaris itu bukan kaya Bang, pilit-pilit. Yang kalian pikirnya misionaris itu datang bawa segenggam emas? Hah? Bawa satu truk pasir, satu truk beras? Enggak. Pukulan 5 kilonya beras yang dikasih. Jadi ketika misionaris datang menawarkan harta kepada dia, dia pun ketawa. Uang receh kok kasih sama. Nah, mampu kita dengan harta kita jaga saudara kita. Dengan harta kita bentengi saudara seiman seakidah kita di sekitar kita. Yang kedua, ada tingkatan lagi, dia punya harta, dibantunya saudara muslim dia yang di sekitar dia, dibentenginya dengan hartanya, dengan memudahkan saudara muslimnya dari kebutuhan hidupnya, dari segala urusannya. Nah, bentengi lagi dengan ilmu. Caranya bagaimana membentengi dengan ilmu? Saudara muslimku, kalian mungkin seorang pengusaha, seorang yang sibuk dengan urusan kalian, dengan bisnis kalian, usaha kalian. Gunakan hartamu untuk menghadirkan majelis-majelis taklim di sekitar rumahmu, supaya orang-orang di sekitar rumahmu itu berilmu. Kami yang tidak punya waktu banyak ini, kami yang punya waktu banyak ini, ya, bisa meluangkan waktu kami untuk majelis ilmu. Mudahkan urusan orang-orang yang bermajelis ilmu. Hadirkan guru di situ, hadirkan ustadz di situ dalam waktu tertentu, supaya mereka memanfaatkan waktu dia untuk mendengarkan kajian ilmu. Dan biaya ini tuh mudahin, Pak. Bayar honor ustadznya,
mudahkan urusannya, kan gitu. Sarana prasarananya, air minumnya, makanannya, kan gitu. Sehingga orang-orang di kampung itu terbentengi ilmunya, imannya dengan apa? Dibentengi dengan ilmu. Nah, kalau persoalan dengan dialektika atau berurusan dengan para misionaris, kita pun juga membuka peluang buat teman-teman. Kalian nggak perlu kayak aku, Bang. Nggak perlu kalian kayak aku dulu. Baca Bible itu aku bertahun-tahun. Satu harian aku baca Bible, pagi, siang, sore, malam baca Bible untuk mengetahui isi Bible. Nggak perlu lagi. Ada sosok kayak Bang Zuma, Uli Ripa, siapa lagi? Yusuf PI, Bang Jibril dan yang lainnya yang sudah mempelajari dan memahami Bible. Mereka akan bacakan kepada kalian, kan dimudahkan urusan kalian. Gitu loh. Dan diserap ilmu dari guru-guru kita ini tadi. Jadi ketika ada misionaris di hadapan kalian, lawan mereka dengan ilmu dan juga narasi dan serta argumentasimu yang kuat. Yakinlah teman-teman. Yakinlah teman-teman ya. Perjuanganmu di jalan Allah tidak akan pernah mengkhianatimu. Yang disampaikan Bang Zuma tadi itu benar Bang Faruk. Yang berhati-hati di Aceh tadi itu sebenarnya udah ada. Pemurtatan di Aceh itu udah ada di pelosok. Di Aceh Singkil namanya, di Pulau Banyak. Nah itu dapat informasi dulu Ustadz kami, Ustadz saya kan. Nah itu mereka datangkanlah di situ pendakwa lah. Baru dibangunlah masjid di situ. Adalah beberapa orang yang mualaf lagi. Sekalipun di Aceh ngeri Bang Faruk, sampai dibangun. Assalamualaikum, aku turun dulu ya, udah azan ini Bang Faruk ya, Bang Zuma semua ya, Bang Nora. Itu kan ada tuh semua. Oke bang. Itu kan ada semua. Bang ya. Bang Bejo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri Bang Faruk, di Aceh aja udah ada pemurtatan massal dulu. Dia tuh Aceh Singkil kan. Dulu tuh di Pulau Banyak, Pulau Seberang tuh namanya di Aceh. Itu terakhirnya bawa barang-barang ke situ untuk bangun masjid dari kapal. Baru dibangun masjid di situ. Adalah beberapa orang yang balik lagi ke Islam, didakwai lah. Jadi di sana tuh ditinggalkanlah beberapa pendakwa. Itu ngeri, betul kata Bang Zuma tadi. Makanya aku tadi mau ngomong kan, tapi nggak enak motong Bang Zuma kan. Ya udahlah, biar aja gitu. Lanjut Bang Faruk, aku mau sholat. Oke, Amira Kirana, selamat bergabung Kak Amira. Amira. Khusus lagi teman-teman ya, di Sumatera Utara ini ya, kalau bisa apologet Islam Indonesia tersebar ke setiap kelurahan. Itu tujuannya. Jadi seandainya ada saudara muslim kita melihat misionaris mendatangi saudara muslim kita, mereka tahu Sumatera Utara ada apologet Islam, mereka tinggal telepon, Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam abangku. Ini aku di daerah ini bang, di Sumut ini bang, sini. Ah kenapa bang? Ini ada gerombolan babi, Ini ada gerombolan ini, para misionaris ini datang ke kampung. Di daerah mana bang? Di daerah ini. Oke, pantau bang. Kami akan bergerak ke sana. Datang kami ke sana kan? Kami datang misionarisnya. Kami permalukan dia di situ dengan argumentasi kita, dan kita hadapkan dia untuk berdebat dengan Bibelnya. Kan keren kan? Keren. Malu dia jadinya. Kita pastikan malu. Begitu. Oke. Oten Sejati, selamat bergabung Dinda. Selamat bergabung. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Boleh. Oke, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya ya. Sudah tahu aturannya? Tahu. Oke. Silakan pilih mana Dinda? Mau on cam atau tidak on cam Dinda? Silakan. Off cam. Ya, silakan.
Loh, apa tuh bunyi-bunyi? Jam besuk di rumah sakit. Oh, abang lagi besuk di rumah sakit rupanya. Bukan besuk, aku kerja, Dinda. Oh, mana gua tahu. Silakan, Dinda. Apa nih yang ingin kita bahas nih? Sesuai tema ya? Iya, silakan. Kau mau on cam nggak? Nggak bisa, belum bisa nih akunku. Oke, kalau gitu kita punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Gimana? Kaji tema aja. Oke, kaji tema ya. Tema kita hari ini ya, apakah Bible mengajarkan tata cara merampok? Ya enggak lah, gimana masa kok kitab suci ngajarin orang ngerampok? Kita baca dulu datanya Dinda ya, kita bacanya dulu datanya dalam Markus 3:27. Nih, memang benar kau bilang nggak mungkin lah kitab suci ngajarkan ngerampok. Tapi kita lihat kitab Anda, apakah mengajarkan hal itu? Nih. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Bukankah narasi dalam Markus 3:27 ini adalah merupakan tutorial cara merampok yang baik dan benar? Silakan ditanggapi Dinda. Dulu bang, maksud konteks ayat itu mau menjelaskan bahwa apabila kita ingin mengalahkan iblis, kita harus bisa Iya, ini konteksnya ketika Yesus masuk mengalahkan iblis, mengambil kunci. Iya betul, tapi itu konteksnya berbeda bang. Jangan kamu baca secara harafiah. Nah itulah abang di sini yang nggak ngertinya di sini. Ya, makanya abang ini nggak cerdas gitu. Membaca secara harafiah, padahal kitab suci itu memiliki tafsir, pengertian yang berbeda dari apa yang Anda baca. Gitu. Ya, dengar dulu Dinda. Kalian kok nggak ngerti juga gimana? Dengar dulu Dinda. Saya tanyakan ke kamu ya, dari narasi Markus 3 nomor 27 ini, adakah tertulis kata iblis? Di Markus 3 memang benar tidak ada, tapi arahnya ke sana bang. Kalau kita ingin mengalahkan suatu kekuasaan dan kemudian kita memiliki kuasanya, kita harus mengikat sang penguasanya dulu. Itu arti konteksnya. Tapi abang Parung kayaknya kurang nangkap ini gitu. Sekarang saya tanya, ketika kata iblis itu adalah tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini tadi, ya, diksi dari kalimat yang mana di Markus 3:27 ini yang kau arahkan, ya tafsirnya adalah iblis. Yang mana Dinda? Diksi kata yang mana ini? Yang merupakan Bisa abang diam dulu aku jelaskan. Begini bang, kata yang mana? kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus bang. Penguasanya telah ditundukkan oleh Yesus. Kunci kerajaan maut sudah. Nah inilah pembuktian bahwasanya ketika kita ingin mengambil kerajaan itu, kita harus mengalahkan dulu. Lah bukan ndak nyambung. Ndak nyambung dengan pikiran kalian, karena kalian nggak cerdas gitu. Cerdas dulu lah caranya. Jangan menafsir ayat secara liar. Gimana sih Bang Parut?
Anda Tuh, barusan Ricky Dillon sama aja, gimana nggak jelas juga. Aduh. Dinda, saya membaca Dinda, dengar ya. Cair dong, diberkatilah Bang Abar Biro. Ah, jangan gitu kamu Bang Fahru. Bahwasanya dalam Al-Qur'an nomor 27 demikian ya. Dulu, ini ilmu yang baik untuk kau tentang tata cara ngerampok. Kamu sudah akui di dalam Markus 3:27 ini tidak ada tertulis kata iblis. Namun, ya, kata iblis yang barusan kau lontarkan itu merupakan tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini. Terus kau bilang bahwasanya kami itu tidak cerdas, kaulah yang cerdas. Itulah bukti kelongoran kau. Sejak kapan pula terjemahan itu butuh tafsir? Kitab kau itu sudah diterjemahkan, kau tafsirkan lagi. Ketika kau ngerasa malu dan jijik ketika kitab suci kau berisikan tentang tutorial cara ngerampok, kau mengelak. Kamu gagal memahami ayat suci. Kita baca dari ayat sebelumnya ya. Kita baca dari nomor 21 lah. Ya. Baca silakan. Dari perikop yang pertama judulnya dulu dong. Gimana kalau baca sepenggal doang, jadinya nggak ngerti kalian. Di situ bukan mau diajari untuk merampok, tapi untuk mengalahkan penguasa kejahatan di situ. Siapa sih iblis itu? Yesus dan Beelzebul. Ya. Tuh dengan Beelzebul. Ini perikopnya kan? Ya, betul. Nah, oke. Inilah satu-satunya kitab di mana Tuhan didampingi dengan setan. Ini dia. Ngeyel lagi Bang Faruk. Ya, kan? Di mana sosok Tuhan disetarakan dengan setan, coba lah. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Yesus ya dikatakan tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Yesus dikatakan dengan rasukan Beelzebul. Dan bukan Yesus yang kerasukan Beelzebul di situ. Ngeyel lagi Bang Faruk ini. Oke, yang diduga oleh ahli Taurat kerasukan Beelzebul siapa? Siapa? Kalau bukan Yesus, siapa yang diduga ahli Taurat kerasukan Beelzebul? Siapa? Ya, ahli Taurat itu yang kerasukan Beelzebul itu. Ya Allah, berarti kitabnya yang salah, teman-teman. Narasinya jelas. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ahli-ahli Taurat berkata, bukan ahli-ahli Taurat yang kerasukan Beelzebul. Makanya aku bilang kalian masih Kristen karena nggak kau Bible kalian. Aduh, Bang Faruk ini kok nggak cerdas begini memahami kitab nih. Di sana itu nggak dijelaskan untuk ngerampok, Bang. Di sana menjelaskan bagaimana kita menguasai sesuatu itu harus mengalami. Yang dikatakan kerasukan Beelzebul siapa? Ahli-ahli Taurat kau bilang. Ahli-ahli Taurat yang mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nih tanggapan Yesus ini ya, di tanggapannya Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Seakan-akan Yesus menyatakan dirinya iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini masuk dalam bentuk perumpamaan. Dengar Bang Faruk, mau aku jelaskan. Gantian dong. Bible mau cukup bantah bagaimana dengan congor mau menjelaskan, pasti dusta.
Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan ia terbagi-bagi, kapan pula iblis berontak melawan dirinya sendiri? Cobalah. Ia tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jelas ya, nggak nyambung memang ya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Di dalam ayat ini, di dalam kitab Markus 3 ini, Yesus dikatakan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Benar, karena memang dia berkata dalam bentuk perumpamaan dinarasikan di situ. Yang jadi pertanyaannya, kenapa perumpamaannya itu dalam bentuk pengajaran tata cara merampok yang baik dan benar? Udah bang, mau dijelaskan? Bisa nggak dijelaskan? Gimana? Nggak dikasih kesempatan ngomong ah? Bisa nggak aku jelaskan bang? Ah begini bang, abang tahu ya dunia ini sarang iblis bang. Dunia ini sekarang dikuasai oleh kejahatan bang. Untuk kita bisa kembali menjadi penguasa di dalam dunia ini bang, kita harus mengikat dulu yang penguasa yang menguasai dunia ini, yaitu iblis itu sendiri. Nah itulah konsep pengertian ayat itu, tapi abang menafsirnya yang aneh-aneh, akhirnya abang bingung sendiri, akhirnya kemana-mana penafsirannya, nuduh rampok lah. Nah ini tidak jelas. Nah makanya saya bilang bang, abang itu cerdas dikit lah supaya nanti bisa memahami. Gimana kalau gitu terus? Capek aku jelaskan sama abang. Gantian dulu Dinda, memang kalian orang Kristen itu pintar kali berdusta. Ya, ketika yang kau katakan yang diikat itu adalah iblis, apa yang mau kau rampok dari iblis? Apa? Dia telah mencuri kedamaian di dunia ini bang. Dia telah mengacaukan. Dia telah menyangkal Allah yang maha tinggi itu. Itulah fungsinya Yesus mati di kayu salib, mengalahkan penguasa itu, kemudian membawa kedamaian di dunia ini. Itu konsep ayat itu. Nah disinilah. Di mana datanya? Penjelasan yang kau sampaikan tadi, datanya di mana? Akhirnya abang Paru bingung sendiri. Aduh, kok cerdas aja ya abang Paru. Gimana? Aku capek lo jelaskan sama kamu. Datanya di mana? Lo itu tadi yang kamu baca ayatnya. Yang saya apabila kita ingin merampok tempatnya, kita harus mengalahkan penguasanya dulu. Ya, penjelasanmu tadi datanya di mana? Lo di Alkitab banyak kok, gimana? Ya, di situ aja yang enggak baca. Kitab apa ayat berapa? Kitab apa ayat berapa? Sabar. Silakan. Dia katakan tadi ya, iblis itu merampas kedamaian di negeri ini. Dia lupa yang merampas kedamaian di bumi ini Tuhan kau. Jangan ngeyel kamu Paru. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Yesus datang membawa kedamaian, kemenangan. Ini dataku di Matius 10 nomor 34 nih. Siapa yang merampas kedamaian di atas bumi ini? Tuhan kau yang merampas. Jangan memaknai setiap ayat dengan penafsiran yang liar Paru. Disitulah kegagalanmu. Makanya kamu belajar dulu supaya agak cerdas. Baca dulu, nanti habis ini ludahi bibelmu. Kalau ludahi boleh. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Jadi jangan kau bilang bahwasanya iblis yang merampas kedamaian di bumi ini. Tuhan kau yang menginginkan tidak ada perdamaian di atas bumi ini. Nah, di sini lagi kamu memaknai setiap ayat berdasarkan pemahaman yang harafiah Paru. Inilah ketidakcerdasanmu. Makanya jangan menafsir Alkitab secara liar. Nah, di sini membuktikan kelasmu Paru. Aduh, kamu kok tidak cerdas saja Paru.
Ya udah, datamu mana? Di mana dikatakan iblis itu merampas kedamaian di atas bumi? Datanya mana? Aku bisa tunjukkan data. Ternyata Tuhan kau yang merampas kedamaian di atas bumi. Loh, buktinya dia menggoda manusia, Faru, di kejadian itu. Tidak ada. Nah, iblis itu menggoda manusia. Loh, itu si ular itu menggoda si Yang saya tanyakan, Dinda, mana datanya? Kau bilang iblis merampas kedamaian di atas bumi ini, mana? Udah dijelaskan kok nggak ngerti juga, Pak Harut. Gimana kamu ini? Datanya. Aduh. Silakan. Kamu bilang di mana iblis? Itu jelas di kejadian itu, jelas di situ iblis menggoda manusia pertama. Mana datanya? Mana? Silakan. Kau masih jadi Kristen karena kau injak-injak Bibelnya kau. Bukan, kamu yang nggak paham, Paru. Ya udah. Aduh, kok gimana sih, capek aku jelaskan sama kamu. Maka kau jangan jadi Kristen, biar kau jangan capek. Kau jadi Kristen itu memang capek lah, nipu orang aja kerjanya, capek. Karena kalau loh, kok ngomong mulai ke sana gitu. Kalau kau tidak dengan tipu-tipu, nggak laku.